Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami. Saya Adam Tamburaka. Dan saya Hairani. Kali ini kita akan membahas salah satu panduan paling penting dalam Islam, yakni memahami hadis sebagai panduan hidup berkah. Betul sekali Hairani. Kita akan fokus pada hadis Abu Salabah Al-Hushani yang intinya memberikan blueprint bagi kehidupan seorang muslim yang lurus. Tapi sebelum kita masuk ke hadisnya, penting bagi pendengar kita untuk memahami beberapa istilah penting dalam hadis. Ada 4 istilah utama, yakni yang pertama, faraid, yaitu kewajiban, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan melaksanakannya ini adalah tiang agama. Kemudian ada hudud, yang berarti batasan atau larangan yang ditetapkan Allah. Melampauinya bisa berakibat dosa yang sangat besar. Lalu haroma atau yang diharamkan secara tegas, yakni riba, mencuri, dan menggibah. Dan yang terakhir sakata, yaitu hal-hal yang didiamkan atau tidak dijelaskan hukumnya secara rinci, yang merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat. Apa pilar pertamanya, Adam? Nah, setelah kita punya kuncinya, mari kita dengarkan landasan ilahinya dari hadis Abu Salabah Al-Hushani. Intinya, hadis ini merangkum 4 prinsip dasar atau yang kita sebut 4 pilar kehidupan muslim dan hadis. Pilar yang pertama, jangan menyia-nyiakan kewajiban. Allah telah menentukan kewajiban atau faraid bagi kita demi kebaikan dunia dan akhirat. Kita wajib melaksanakannya karena ini adalah kunci keberkahan. Jadi, ini adalah fondasi yang wajib kita kerjakan. Pilar kedua berkaitan dengan batasan, ya? Tepat sekali. Pilar yang kedua, jangan melampaui batasan. Ada garis merah atau biasa disebut hudud yang tidak boleh dilewati. Mengabaikan atau melampaui batasan ini sungguh membawa dampak buruk bagi kita. Batasan jelas untuk melindungi kita. Pilar ketiga ini tentang larangan yang tegas, yaitu haromah. Ya, pilar ketiga, jangan melanggar hal yang diharamkan. Allah mengharamkan sesuatu itu bukan tanpa alasan, tapi karena adanya bahaya atau biasa disebut mudarat. Menjauhi larangan adalah bentuk penjagaan diri dan iman. Dan pilar terakhir ini yang paling menarik, Adam, yaitu pilar keempat, yakni rahmat dibalik ketenangan atau sakatah. Betul sekali. Ada hal-hal yang tidak dijelaskan hukumnya secara rinci oleh Allah adalah wujud fleksibilitas dan kemudahan. Itu adalah rahmat, bukan kelalaian. Jadi kita tidak perlu terlalu keras mencari-cari hukumnya. 4 pilar ini luar biasa, Adam. Tapi bagaimana cara kita menerapkan relevansi hadis ini di era yang penuh scroll dan notifikasi ini? Yang pada intinya ada di poin menjaga kewajiban di tengah distraksi. Hadis ini menghasilkan kita untuk tetap istiqomah, menjadikannya kompas moral untuk menghadapi kompleksitas hidup modern. Dan yang paling terasa ini adalah penerapan batasan dan haroma di ruang digital ini. Seringkali kita melanggar haroma tanpa sadar. Benar sekali. Kita harus berhati-hati. Misalnya gibah di media sosial, menyebarkan hoaks, melakukan cyberbullying, atau terlibat transaksi riba online. Semua itu termasuk dalam hal-hal yang diharamkan. Dan hadis ini memberikan pedoman yang relevan saat ini. Jadi, kita tidak boleh melampaui batasan dan melanggar yang diharamkan. Walaupun di ranah digital, prinsipnya tetap sama. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa hidup berkah didapat dengan ketaatan dan fleksibilitas. Dengan memahami dan mengamalkan hadis ini, kita dapat meraih kehidupan yang semakin terarah, berkah, dan bersinar karena keridaan Allah. Tepat sekali. Ini telah terangkum dalam 3 hal utama. Yang pertama, patuhi yang diperintahkan. Yang kedua,
hindari yang dilarang, dan yang ketiga, hargai rahmat Allah. Semoga diskusi kali ini mendapat manfaat dan wawasan baru, dan jangan lupa aplikasikan 4 pilar ini di kehidupan keseharian kalian. Kami, Adam Tamburaka dan Hairani undur diri. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.